Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya mau menjelaskan mata kuliah biofarmasetika. Oke, langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Veronica. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisika kimia bahan obat. Sifat-sifat kimia fisika merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologi obat karena sifat kimia fisika memegang peran penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Sifat fisika kimia ini juga akan berkaitan erat dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, obat harus melalui bermacam-macam membran berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel serta biopolimer. Di sini sifat kimia dan fisika berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, apa pentingnya mempelajari sifat fisika kimia tersebut sebelum kita merancang sebuah sediaan farmasi? Untuk membuat sediaan obat ketika sudah menjadi sediaan obat dan juga meliputi evaluasi akhir dari sediaan obat tersebut, sehingga mampu membuat obat yang sesuai standar aman dan stabil hingga sampai ke tangan pasien. Farmasi fisika mempelajari sifat-sifat zat aktif dan bahan pembantu agar dapat dikombinasikan sehingga menjadi suatu sediaan farmasi yang aman, berkhasiat, dan berkualitas. Misalnya dalam hal melarutkan zat aktif, jika senyawa obat tidak memiliki sifat kelarutan yang baik, maka farmasi fisika mempelajari bagaimana senyawa tersebut dibantu kelarutannya. Misalnya, lanjutan, penambahan zat penambahan kelarutan disebut kosoflen, seperti surfaktan berupa twin dan spam, alkohol, gliserin, dan lain-lain. Pemilihan zat dalam bentuk turunan berupa garam, misalnya zat dalam bentuk basenya seperti viridoksin yang sifatnya tidak larut dalam air. Untuk membantu kelarutannya dalam air, maka dipilih bentuk garam, yaitu piroktisin HCl yang sifatnya mudah larut dalam air. Kelarutan dibantu dengan adanya reaksi kompleksometri, misalnya zat iodium 12 tidak dapat larut air, namun dengan penambahan kalium iodida Ki, maka akan terjadi reaksi sehingga iodium dapat larut dalam air. Selain itu, senyawa tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan yang diperuntukkan bagi zat-zat yang tidak larut, yaitu berupa sediaan suspensi. Lanjutan, farmasi fisika mempelajari cara pengujian sifat molekul zat obat agar memastikan tingkat kemurnian senyawa tersebut, sehingga senyawa yang akan diformulasi benar-benar dipastikan asli dan murni, serta memenuhi standar dan syarat. Pengujian tersebut meliputi pengukuran indeks bias menggunakan refraktometer, rotasi optik dengan menggunakan polarimeter, massa jenis dengan menggunakan piknometer, viskositas cairan dengan menggunakan piskometer. Farmasi fisika mempelajari kestabilan fisik meliputi kinetika kimia sediaan farmasi yang akan beredar di pasaran. Hal ini memastikan agar sediaan tersebut dapat bertahan lama dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah keefektifan efek zat tersebut. Obat yang telah dibuat tentu harus tetap stabil selama proses distribusi obat, agar ketika diterima oleh pasien, obat masih dalam keadaan yang stabil, tidak ada pengurangan aktivitas atau terjadinya kerusakan zat aktif. Selanjutnya, contoh formulasi fisika bahan obat. Yang pertama, pembawa yang tepat, pembawa larut air, tak larut air, atau pelarut campuran. Kedua, eksipien yang diperlukan meliputi pengawet, komplekson, pengisi tonic, antioksidan. Yang ketiga, wadah dan jenis wadah yang sesuai. Terima kasih.